diberkati Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya harap kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati. Sahabat Walaga yang dikasihi serta diberkati Tuhan, mengawali seluruh kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah yang baik bahkan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di pagi ini Tuhan masih boleh membangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang diberkati. Sebelum kami melangkah dalam berbagai macam tugas aktivitas kami, serta pekerjaan dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Berkati kami sekalian dalam perenungan firman ini. Mampukan kami sekalian untuk bisa mengerti, memahami, serta melakukan firman ini dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati hamba firman-Mu yang sudah Engkau utus. Berkati hamba firman-Mu yang sudah Engkau pakai di saat ini. Mampukan hamba-Mu untuk bisa berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat Walaga yang dikasihi serta diberkati Tuhan, bagian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diambil dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua dan ketiga, dan firman Tuhan dituliskan demikian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Demikian bagian pembacaan Alkitab di pagi hari ini yang disebut berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Sahabat Walaga yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, tentu semua manusia ingin tenang, semua manusia ingin bahagia, dan semua manusia ingin ada ketenangan dalam dirinya. Oleh sebab itu, kita melihat banyak sekali orang-orang di luar sana mencari ketenangan, mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang salah. Namun kita belajar dari firman Tuhan saat ini, Sang Pemazmur mau menegaskan kepada kita bahwa hanya dekat Allah saja kita tenang. Ini yang menjadi alasan Sang Pemazmur kenapa ia selalu merasa tenang dalam hidupnya, kenapa ia selalu merasa bahagia dalam hidupnya, dan kenapa ia selalu merasa dimenangkan oleh Tuhan dalam kehidupan, karena dia dekat dengan Allah. Jadi pertanyaan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara, apakah saat ini kita sudah merasa tenang dalam kehidupan kita? Apakah saat ini kita sudah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini menjadi perenungan pribadi bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebagaimana firman Tuhan kita saat ini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatan. Ini yang menjadi kunci pertama dari Sang Pemazmur. Kenapa ia senang, kenapa ia tenang, kenapa ia berbahagia dalam hidupnya? Karena hanya dekat dengan Allah, hanya bergaul karib dengan Allah, maka Sang Pemazmur bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan sejati. Sudahkah saat ini Ibu Bapak Saudara dalam berbagai macam pergumulan mendekatkan diri kepada Allah? Sudahkah saat ini Bapak Ibu dan Saudara sekalian mendekatkan diri kepada Allah yang akan memberikan ketenangan itu? Ataukah kita mencari ketenangan duniawi yang hanya bersifat sementara? Ataukah kita hanya mencari kebahagiaan duniawi yang hanya bersifat sementara? Mari dalam firman Tuhan ini kita belajar bahwa hanya mendekatkan diri dengan Allah, mengandalkan Allah dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi, maka kita pasti akan merasa tenang. Baik itu dalam suka hidup saudara, andalkan Allah.
baik itu dalam berbagai macam pergumulan hidup saudara, maka dekatkan diri saudara kepada Tuhan. Yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan ketenangan, Tuhan akan memberikan sebuah kebahagiaan bagi Bapak Ibu dan Saudara yang mengandalkan Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang harus kita petik dari pelajaran firman Tuhan saat ini. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Kita meyakini bahwa Allah akan terus melindungi kita, Allah akan terus memberkati kehidupan kita dalam suka duka hidup kita. Andalkan Allah, serta kita berlindung kepada Allah. Sepenuhnya kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Yakin dan percaya Allah pasti akan bertindak dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan, firman-Nya yang ya dan amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sahabat setia kami bersyukur di pagi yang teduh ini kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Arahkan dan mampukan kami sekalian yang sudah mendengarkan firman ini untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Berkati kami sekalian Tuhan, dan sebelum kami melakukan berbagai macam aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami bermohon kiranya Allah akan memberkati kami. Kami bermohon kiranya Allah akan melindungi kami, serta firman-Mu yang sudah kami renungkan ini boleh menjadi pembelajaran dalam kehidupan kami, menyerahkan kehidupan kami seutuhnya dalam pertolongan Tuhan, menyerahkan kehidupan kami dalam naungan serta pemberkatan Tuhan sendiri, agar benar dan sungguh setiap pergumulan yang kami hadapi dalam hidup ini boleh Tuhan jawab, dan Tuhan akan menyediakan waktu yang tepat sesuai dengan janji firman. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami serahkan tugas tanggung jawab pekerjaan kami, kami serahkan tugas tanggung jawab pelayanan kami di sepanjang hari ini hanya dalam kuasa dan pertolongan Tuhan sendiri. Demi Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kehidupan kami, Allah yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Sahabat Walega yang diberkati Tuhan, demikian ibadah singkat di pagi yang teduh ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati tugas tanggung jawab Ibu Bapak Saudara di sepanjang hari ini. Dan akhir kata saya Vikaris Kesani boleh mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.